Pemirsa, pasca kecelakaan yang dialami pasangan selebriti Vanessa Angel dan suami, publik yang mengkhawatirkan kondisi buah hati Vanessa, Galaski Ardiansa. Pasalnya, Gala diketahui juga berada dalam mobil yang ditumpangi Vanessa saat kecelakaan. Kondisi buah hati mendiang Vanessa Angel Febri Ardiansa saat ini dalam kondisi stabil. Keluarga suami Vanessa mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kedatangan mereka untuk menjenguk putra sematawayang Vanessa dan Bibi Galaski yang masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kondisi buah hati mendiang Vanessa Angel Febri Ardiansa saat ini dalam kondisi stabil. Selain anak Vanessa Angel, asisten Vanessa Siska Lorenza, kondisi kesehatannya juga berangsur membaik maksud kami. Siska dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk mempermudah pemeriksaannya sebagai saksi. Jika kondisi anak Vanessa, Gala, dan asistennya Siska dinyatakan sehat oleh tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, pihak keluarga akan membawa pulang mereka ke Jakarta dalam 2 hari ke depan. Ya, insiden yang dialami Vanessa Angel dan suami menyisakan duka bagi buah hatinya yang masih balita. Trauma kehilangan orang tua dikhawatirkan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Post-traumatik pada anak memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup saat dewasa. Dampak yang dapat dirasakan di beberapa bidang seperti kesehatan emosional, fisik, dan juga mental. Sesuatu yang sifatnya traumatis biasanya sulit untuk diceritakan tetapi kerap mempengaruhi perubahan pada perilaku anak. Trauma kecelakaan sekaligus kehilangan orang tua akan sangat membekas khususnya bagi anak-anak. Meski masih dalam usia balita, namun rasa kehilangan figur terdekatnya akan mempengaruhi tumbuh kembang sang anak hingga dewasa. Lantas seperti apa penanganan post-traumatic stress disorder atau PTSD pada anak dan pendekatan apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga? Sudah bergabung bersama kami psikolog hipnoterapis klinik anak Bunda Lucy. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Bunda, bisa dijelaskan apa sebenarnya PTSD tersebut? Ya, jadi PTSD ini bukan stres biasa ya, yang kita sering kali bilang. Nah, kadang-kadang trauma-trauma ini suka jadi bercandaan. Padahal trauma ini adalah sebuah pengalaman yang traumatis dan mencekam buat seseorang sehingga merusak sebagian dari fungsi neurologisnya. Jadi dilansir dari American Psychological Association, PTSD adalah masalah kecemasan yang berkembang pada beberapa orang setelah peristiwa yang terjadi, pengalaman buruk yang terjadi di masa lalunya. Jadi kalau dulu mungkin banyak orang mengalami PTSD itu pada veteran perang gitu ya. Tapi kalau sekarang dari bayi setelah dilahirkan pun sudah bisa mengalami pengalaman traumatis itu. Jadi PTSD ini bukan sebuah pengalaman stres, tetapi PTSD ini bisa berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai orang itu sudah manula dan pengalamannya itu ternyata dari masa kecilnya. Ya, baik. Dalam kasus kecelakaan Vanessa, apakah anak yang memang berusia di bawah 2 tahun ini pun bisa mengalami hal tersebut ya, Bunda? Ya, jadi kalau kita bilang di bawah 3 tahun itu biasanya kan masa kritis banget ya. Jadi kritis pertama itu 1-3, kritis kedua itu di 4-5 tahun. Nah, ketika di 3 tahun, walaupun misalnya sedang tidur gitu ya, pengalaman traumatis ketika melihat di depan mata kepalanya sendiri gitu ya, secara sensori dia menangkap dari penglihatannya, dari indera pendengaran mungkin, dari perasaannya gitu kan, kemudian tiba-tiba melihat mama papanya yang tiba-tiba sudah nggak ada di depan dia, itu pasti membawa pengalaman traumatis buat si anak. Iya, pengaruh buruk seperti apa yang mungkin dikhawatirkan ke depannya ketika ini beresiko bagi tadi ya, anak mengalami kecelakaan dan orang tuanya tewas di saat itu? Ya, pengalaman yang intens atau trauma yang intens ini itu dapat mengakibatkan banyak hal. Salah satu contohnya emosi. Ya, jadi ketika si anak itu tidak bisa belum mampu untuk mengatasi emosinya sejak dini dan kemudian pada saat
dia dewasa nanti, dia mungkin akan mengalami emosi marah-marah, kemudian mungkin mengalami ketegangan, kemudian mengalami mood swing, lalu mengalami perilaku menghindar. Mungkin juga dia trauma sama yang namanya nyetir mobil. Kalau Hmm, kita lihat kasus ini ya terjadinya gitu, secara detail kita lihat bahwa si anak itu mengalami trauma yang sangat attack banget gitu ya, sangat mendadak banget gitu ya. Beda sama trauma yang emang udah berlangsung bertahun-tahun. Dan ketika nanti ada pemicunya, maka trauma ini akan dimunculkan lagi di hmm. ingatannya. Dan biasanya munculnya itu bisa berupa mimpi buruk, bisa berupa impulsivitas, kemudian perubahan emosi yang sangat intens Ya, buat si anak. baik. Dalam kasus yang Anda mungkin sempat tangani, berapa lama sebenarnya dampak dari trauma tersebut? Bisa dibawa sampai dewasa atau bahkan seumur hidup? Oh, kalau trauma yang tidak ditangani memang bisa sampai seumur hidup Hmm. ya. Jadi setiap kali ada panic attack atau ada pemicu, dia bisa memunculkan trauma kembali. Dan yang paling parahnya lagi, dia larinya ke fisik. Ya, jadi fisiknya itu sudah tidak bisa mentolerir stres atau ambang stres yang terlalu tinggi buat dia. Karena kalau orang lagi trauma biasanya yang saya tangani itu mereka susah untuk cerita gitu ya. Ya. Karena sistem limbiknya itu tertutup, terkunci gitu. Dia Hmm. tidak bisa menerima informasi semata-mata karena dari pengalaman terkunci dari pengalaman-pengalaman yang dia lihat gitu. Jadi otak bicaranya itu tidak bisa terbuka. Gitu. Maka salah satu caranya kita harus membuka pertama kali. Dengan cara apa? Dengan cara bermain gitu ya, salah satunya. Baik. Penanganan PTSD sendiri pada anak khususnya bagi bisa dikatakan batita di bawah 3 tahun itu apakah ada penanganan yang memang khusus atau berbeda dengan usia anak di atas itu? Pasti berbeda sih. Jadi Iya, kalau misalnya di atas 7 tahun atau 3 tahun ke atas gitu ya, biasanya kita main bisa dengan sand play ya, iya. pasir, atau kita main dengan cerita-cerita pakai boneka gitu ya, atau menggambar gitu. Tapi untuk di bawah Mmm, 3 tahun, di mana menggambar aja mungkin dia motoriknya belum bagus, cerita juga mungkin komunikasi atau ekspresifnya juga kurang bagus. Tapi gimana caranya si anak ini mau mengeluarkan apa yang terjadi di dalam ingatan bawah sadarnya. Itu sebenarnya challenge-nya. Jadi mmm, kalau saya banyak menggunakan teknik yang namanya kinesiologi. Jadi anak bisa dibersihkan emosinya, kita bisa tahu apa sih emosi yang terjadi di dalam diri si anak sehingga mengakibatkan trauma. Karena baik. kalau misalnya kita bicara tentang ada psikoterapi, ada CBT, ada hipnoterapi, ada terapi macam-macam gitu ya. Anak 2 tahun gitu kan, Iya. yang emang penanganannya mesti spesial banget Lebih sih. ekstra begitu dan ini Iya betul. juga, Bunda banyak yang berpikir jika kehilangan orang tua di masa kecil terutama tadi di bawah 3 tahun ada kehilangan figur attachment gitu ya, apa yang akan ini akan justru memperburuk pola pengasuhan ke depannya? Ya, mungkin kedepannya itu kalau misalnya dia ada orang tua baru gitu lah ya, Ya, orang tua baru yang mengadopsi gitu lah, yang mengambil peran orang tuanya, mungkin tidak seperti orang tua aslinya gitu ya. iya betul. Karena dia hubungan dia sama orang tua aslinya tuh baik-baik saja. Kecuali hubungan dia sama orang tuanya tidak baik-baik saja, mungkin dia akan lebih milih, oh ya mendingan pakai orang tua adopsi aja gitu ya. Tapi Mhm, kalau dia baik-baik saja, mungkin ada masalah di dalam bondingnya. Karena bonding di masa 0 sampai 2 tahun itu menurut Erik Erikson kan masanya trust sama mistrust gitu ya. mmm, Jadi kepercayaan yang dia sedang bangun sama orang tuanya tiba-tiba hancur dengan kecelakaan itu. iya Jadi dia harus betul. membangun ulang, padahal masa membangun ulangnya sudah terlewati gitu. Baik. Baik Bunda, dukungan seperti apa kira-kira yang dibutuhkan untuk tadi anak yang mengalami trauma? Ya yang pertama mungkin jangan mengungkit traumanya dulu ya kalau Ya, masih baru-baru. Karena buat dia itu mungkin sangat peristiwa yang sangat mencekam dan mungkin juga itu baru pertama kalinya dilihat gitu. mmm, Jadi dukungan sosial di mana kita menunjukkan rasa sayang, membuat dia merasa aman, membuat dia merasa dicintai. Gak apa-apa kamu gak ada mama papa, gak apa-apa. Kamu tetap dicintai kok sama orang-orang sekitarmu gitu kan. mhm. Memberikan dukungan. Jadi support terhadap lingkungan itu penting banget sih untuk anak-anak yang memang kehilangan orang tuanya di usia dini.
Baik, lalu kalau bicara mengenai pola pengasuhan seperti apa yang baik diberikan kepada anak yang memang tadi ditinggal orang tuanya ketika dalam usia yang masih belia begitu? Ya, kalau bicara pola pengasuhan kita nggak tahu pola pengasuhan apa yang selama ini diterapkan oleh orang tuanya ya. Ya. Tapi yang pasti kita harus memahami bahwa si anak itu sejak usia dini memiliki yang namanya emosi. Hmm. Jadi kita harus hargai perasaannya, kita harus tetap izinkan dia untuk berbagi perasaannya. Nah, salah satu caranya dengan cara mengajak dia beraktivitas hal-hal yang rutin. Karena aktivitas yang rutin dan menyenangkan itu akan membuat semua memori-memorinya itu luntur karena dia merasa oh mama papa udah nggak ada, tapi aku tetap dicintai, aku merasa aman di dunia ini. Itu sebenarnya yang prinsip yang perlu kita tanamkan buat anak-anak ini. Baik, Bunda, mengenai gejala anak yang mengalami PTSD yang memang mungkin ini gejala yang terburuk yang di mana si anak ini perlu bantuan ahli di sana. Gejala seperti apa? Ya, untuk yang taraf beratnya lah ya, Ya. itu severnya banget itu anak ini mungkin nanti akan jadi lebih pemurung, mungkin antisosial, jadi dendam gitu kan, atau dia nggak mau diasuh asuh oleh siapapun karena dia takut ketika dia nanti diasuh dia akan kehilangan lagi orang yang Hmm. diasuh itu gitu ya. Jadi rasa bersalah mungkin bisa juga timbul dalam diri si anak ini. Jadi dia kan nggak ngerti ya kenapa kecelakaan itu terjadi gitu. Ya. Jangan-jangan karena bawa aku nih, makanya kecelakaan ini terjadi. Mama papa Hmm. meninggal tuh jangan-jangan karena lagi gendong aku, makanya mama papa nggak ada gitu. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu yang sebenarnya kita harus jaga sih supaya si anak ini merasa ya nggak apa-apa gitu kan, merasa eh, tetap tetap berkembang sesuai dengan usianya gitu. Ya baik, Bunda terakhir ini mengenai gejala PTSD tadi yang memang, mungkin gejala terburuk ketika terjadi pada anak yang mengalami trauma lalu tidak ditangani, sejak dini apakah ini akan berpengaruh, buruk ke depannya? Ya Bunda? Ya, sorry tadi keputus. Baik. Ya, kalau kita lihat kita aja ya, maksudnya saya selalu minta kita coba membayangkan bagaimana kalau kita jadi anak itu dan kemudian ketika kita berkembang dengan trauma yang kita bawa terus-menerus, mungkin kita juga akan kesulitan bagaimana kita nanti akan berhubungan sama orang lain. Kemudian ketika melihat mobil pun mungkin kalau saya jadi dia mungkin saya juga akan trauma. Setiap kali saya melihat kecelakaan, setiap kali saya melihat ada orang meninggal, setiap kali saya melihat um, mobil lalu lalang gitu ya. Jadi kalau nggak ditanganin, trauma itu betul-betul bisa sampai mencekam dia dan mengganggu secara pertumbuhan perkembangan si anak itu sampai dia dewasa nanti. Baik baik, terima kasih Bunda Lucy, psikologis hipnoterapis klinik anak, telah berbagi bersama kami, informasi terkait tadi ya, anak yang mengalami trauma. Baik, salam sehat selalu, selamat sore. Ya, Dan terima kasih. pemirsa kami masih akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami.